Assalamualaikum. Good morning all. How are you today? I'm very well, thanks. Who absent today? Alhamdulillah, complete. Before Miss Anita open this class, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Hayo, apa? Krisdi, apa materi minggu lalu? Apa? Salah, naratif teks. Minggu lalu apa, Rifa? Good, Rifa. Offers and suggestion. Ada yang ingin menjelaskan offers and suggestion itu apa? Maknanya saja. Mega. Oke, Mega. Good, Mega. Emma? Oke, good, Emma. Offers and suggestion sudah Miss Anita jelaskan minggu lalu. And today Miss Anita will explain about letter writing. Ada yang tahu letter writing itu apa? Oke, surat pribadi. Pasti semuanya pernah mensurati atau membalas surat kepada seorang. Kalau di zaman now sekarang ini pasti sudah tidak sudah tidak zaman, sudah not famous lah ya ibaratnya letter writing itu. Sekarang itu kan musimnya WA, SMS juga sudah jadul ya, Telegram, Line dan lain-lain. Tentunya letter writing sekarang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan atau seluruh masyarakat di dunia umumnya. Kemudian Miss Anita today akan menjelaskan tentang letter writing. Buka buku kalian halaman 62. Ada yang tidak bawa buku? Ayo. Apa konsekuensinya kalau tidak bawa buku? Yes. Singing in front of class. Ayo. Siapa yang ingin menyanyi di depan kelas? Oke. Tidak ada yang ingin ya? Oke. Before Miss Anita explain letter writing, kenapa Miss Anita today bawa masker? Ada yang tahu? Ya, betul. Stay safe, social distancing, wear masker every day, everywhere. When you out from home, when you out from home, yes, seperti itulah ya. Kemudian Miss Anita akan bagikan ke kalian semuanya. Ini Krisdi dibagi. Oke. Yang lainnya belum? Oke. Krisdi bagi ya. Oke. Miss Anita kenapa tidak memakai masker juga? Karena Miss Anita susah nanti menjelaskan ke kalian ya. Kenapa letter writing sangat-sangat dibutuhkan? Karena sekarang itu seseorang lebih suka menulis daripada berbicara. Kadang this person misalnya have sifat yang cenderung pendiam seperti itu. Dia lebih suka menulis letter writing untuk seseorang teman misalnya, atau mencurahkan isi hatinya. Khususnya siapa yang suka curhat atau menulis di buku diary lah. Siapa? Oke. Rifa, bagaimana? Rifa lebih suka menulis ceritanya di diary or speaking to your friend. Oh, Rifa like speaking ya. Oke, Mega choose speaking or
letter writing to ask your friend. Okay, Mega like letter writing ya. Sudah dibuka semuanya? Assessment atau penilaian yang Miss Anita lakukan kepada kalian semua pada materi ini. Number 1, student can identify phrases that are commonly used for letter writing. Siswa dapat mengidentifikasi dari surat pribadi tersebut. Number 2, student can understand the structure of text in the letter writing. Siswa dapat memahami struktur teks dalam surat pribadi. Menurut Miss Anita, surat pribadi ini sangat-sangat luas karena Miss Anita sendiri juga sangat-sangat suka menulis surat, maksudnya nggak menulis, apalagi menulis SMS atau WA ya. Tentunya semua atau overall semuanya suka ya. Number 3, student can understand the linguistic element of letter writing. Number 4, student can understand the element exposition of letter writing. Number 5, student can compose a letter writing that is coherent as the original letter. Jadi nanti kalian membaca surat yang nanti ada Miss Anita contoh surat, kalian baca ke depan kelas secara lantang, keras, disimak semua teman-teman. Oke? And the last, student can make the letter writing with your friend then reply. Berarti nanti kalian menulis surat pribadi kemudian berbalas kepada teman sekelompok kalian. Nanti Miss Anita pilihkan ya. Sudah paham semuanya untuk assessment kali ini? Oke, good. Tadi dibuka halaman berapa anak-anak? Oke, halaman 62. Mega, tolong baca ya. Oke, good Mega. Di halaman 62 itu sudah dijelaskan ya. Strukturnya berarti di atas sebelah kanan, betul kanan. Ini alamat, kemudian tanggal pengiriman kepada siapa? My dear, example, my dear lovely Siti. Hello, how are you Siti? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm sorry, please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Segigi Beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gili Nangu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful corals reef everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sick of the whole city. So we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love, Coco. Okay.
dibaca halaman selanjutnya. Yang building block. Halaman 63 sudah dijelaskan di sini. Personal letter. Di sebelah sini informal letter, also known as personal letter. Tengah, types of letter. Sebelah sini formal letter. Dipahami anak-anak? Sudah? Oke. Personal letter yang social function. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, sibling, and cousin. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Saling berbalas. Jadi tujuan dari surat ini adalah bukan hanya untuk menulis, tetapi untuk memberitahu atau memberikan informasi, berbalas surat kepada teman satu atau orang lain, seperti itu. Linguistic features. Sentence structure. Accuracy of grammar is important. Complete sentences are expected. Slang can be used. Use the contraction such I will, we will. Tulisannya tahu ya itu? Mega tahu kan ini? Oke. Use personal pronouns such as I, we, you. Jadi pronounnya apa, Rifa? Oke, good. Use active voice. Stylenya. Language use may be personal like first and second person pronouns. Berarti menggunakan apa? Oke, betul, Mega. Be worms. Use the person's name you are writing to. Vary sentence length. Write in a natural conversation style. Let your personality sing through in your writing. Dipahami dulu anak-anak. Miss Anita beri waktu 20 menit. Sekalian kalian memahami kalimatnya, contohnya, serta social functionnya. Kemudian stylenya, sentence structure-nya dipahami agar nanti kalian make your letters writing good and not fast. Kemudian di halaman 64, Rifa dibaca. Oke, good Rifa. Kemudian yang di Tiono yang besar ini, word long letter. Itu contoh ya. Oke. Di halaman 65 juga sudah dijelaskan some useful expression for letter writing. Number 1 is gratitude, giving advice, delivering good news, delivering bad news, asking for help, apologizing. Berarti kalian sudah sangat-sangat jelas karena di sini sudah lengkap contoh-contohnya di halaman 65 ya. Jadi jangan ada yang salah, jangan ada yang keliru, kata-katanya harus nyambung ya. Meskipun ini not formal letter, but this is letter writing. Okay. Do you understand? Okay, good. Kemudian di halaman 66. Ayo, Emma dibaca. Oke, good Emma. Untuk yang pertama ini nanti Miss Anita minta tolong kepada Krisdi untuk membaca halaman 67 di depan. Ayo Krisdi. Oke. Keep applause for Krisdi. Krisdi suaranya kurang lantang, nggak kedengeran. Miss Anita yang di sini, yang di sampingnya saja nggak kedengeran.
Bagaimana dengan teman-teman? Mega kedengeran tadi Kris di waktu di depan? Nah, seperti itu Kris di suaranya. Seperti Miss Anita gini menjelaskan kepada kalian kan suaranya lantang, keras ya. Seperti itu. Kalau suaranya nggak kedengeran gimana? Kan nggak bagus. Ayo dipelajari dulu halaman 68. Riva, what about this material? Are you difficult or easy? Oh, difficult. Karena Riva belum membacanya. Dari tadi Miss Anita perhatikan Riva belum membaca bukunya. Ayo dibaca. Sekalian dipelajari. Mega, difficult or easy? Oke, easy Mega ya. Emma? Oke, easy tuh, yes. Kemudian semuanya kan sudah membaca ke depan kelas. Sekarang Miss Anita bagi kalian ke dalam siswanya berapa? 40. Berarti 20 kelompok. Minggu ini 10 minggu ini 10 minggu ini 20, minggu depan ya, karena kan waktunya untuk hari ini tidak banyak ya, jadi lebih baik dikonsentrasikan kepada Miss Anita menjelaskan dulu. Oke? Tampilnya ya, dikumpulkannya nanti. Oke, temanya membahas tentang, karena ini masih bulan April, jadi membahas tentang Ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini. Oke? Ada yang tahu Raden Ajeng Kartini itu siapa? Ya betul, pahlawan wanita. Kita tidak akan bisa bersekolah, meraih cita-cita kita, kemudian membanggakan kedua orang tua, kalau tidak ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Finish off? Oke, dikumpulkan ya. Oke. Ini sudah semuanya? Oke. Kemudian di halaman 73 yang poin G, formative assessment number 1 to number 5 dikerjakan. Terus yang kolom di bawahnya itu kalian juga kerjakan. Ini nanti dikumpulkan kepada Kristi, kolektif nanti dikumpulkan kepada Miss Anita. Bagaimana? Hari ini masih semangat? Tentunya masih semangat. Oke. Kita itu bekerja, belajar bersama-sama. Jadi kita harus saling sharing. Kristi kalau ada keluh kesah bisa sering kepada Miss Anita, begitupun Mega, Emma dan teman-teman lainnya. Karena di sini kita itu bekerja sama, berteman, jadi saling membutuhkan. Atau manusia kan disebut manusia sosial ya, karena saling membutuhkan. Finish? Oke, finish. Nanti Miss Anita nilai, kemudian Miss Anita akan kasih tahu minggu depan untuk dibagikan lagi ya. Jadi kekurangannya apa, grammarnya atau structure-nya kurang apa. Oke. Karena sudah hari ini sudah sangat-sangat jelas, menurut Miss Anita kalian semua sudah sangat-sangat paham. This material very easy. Kalau ada yang masih belum tahu bisa tanya ke Miss Anita. Riva, masih bingung? Oh, sudah tidak. Tentu sudah sharing ya dengan Mega, dengan Emma. Oke.
Miss Anita hari ini Miss Anita akan berpesan kepada kalian. Study from home, di rumah aja. Social distancing, self safety, self healthy, dan wearing mask for everywhere, every day, semuanya. Oke? Today, alhamdulillah. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.